Sobat calon guru semuanya, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa untuk pengadaan CASN tahun 2024 di sini dilaksanakan selama 3 periode, yaitu periode 1, periode kedua, dan juga periode ketiga. Dan satu demi satu ini sudah dimulai teman-teman, khususnya untuk yang seleksi CASN periode 1 khusus teman-teman di pendaftaran sekolah dinasan. Ini sudah dibuka mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni tahun 2024. Informasi terbaru dari Kemenpan RB di sini untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K untuk yang jalur umum di sini nanti akan dibuka pada pertengahan Juni sampai dengan Juli 2024. Nah, kira-kira nanti apakah akan ada perubahan jadwalnya? Tentunya ini merupakan sebuah harapan besar bagi teman-teman yang saat ini sudah masuk ke dalam urutan untuk nantinya pengisian formasi P3K yang 100% inti untuk teman-teman dari jalur tenaga non-ASN, mulai dari XDHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang jadwal pendaftaran P3K 2024 dan juga kriteria honorer yang sangat aman pada seleksi P3K 2024 nanti seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, informasi terbaru di sini kita dapatkan sebelumnya bahwasannya untuk pendaftaran CASN yang periode 1, yaitu untuk pendaftaran sekolah dinasan, itu dibuka pada pertengahan bulan Mei sampai dengan di pertengahan bulan Juni tahun 2024. Dan di sini sudah terlaksana ya, untuk saat ini sudah rilis yaitu untuk jadwal dan sudah dimulai pendaftaran untuk pendaftaran CASN tahun 2024 yang periode 1 atau P1 ini bagi teman-teman sekolah dinasan. Ya, mana untuk pendaftaran sekolah dinasan di sini adalah untuk pengumuman pendaftaran kemarin disampaikan di tanggal 14 Mei 2024, sedangkan pendaftaran dimulai di tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni. Kemudian untuk jadwal ujian SKD, kemudian untuk seleksi lanjutan ini juga sudah disampaikan teman-teman. Kemudian untuk yang pendaftaran di periode kedua atau P2 di sini nanti tempat pendaftaran dari teman-teman untuk pendaftaran CPNS umum dan juga P3K yang 100% kuotanya diperuntukkan bagi tenaga honorer atau tenaga non-ASN akan dibuka pada pertengahan Juni sampai dengan pertengahan bulan Juli tahun 2024. Kemudian untuk urutan penempatan di sini juga sudah disampaikan bahwa untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K secara berurutan ini untuk XDHK 2 yang terdaftar di database BKN dan juga melamar pada instansi tempat bekerja. Kemudian tenaga non-ASN yang terdata di database BKN dan juga tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, kira-kira untuk update informasi terbaru, apakah untuk jadwalnya nanti akan ada pemunduran lagi, ataukah nanti untuk kriteria yang nanti akan 100% bisa lolos P3K 24 nanti seperti apa? Apakah tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN ini nanti 100% bisa optimis diangkat P3K 2024? Untuk informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. P3K 2024 PP Manajemen ASN Molor, honorer database BKN pun ini nanti belum aman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, jutaan non-ASN atau honorer sudah pasti menunggu jadwal pendaftaran P3K 2024. Memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di sini sudah pasang target ya untuk pendaftaran P3K 2024 pada bulan Juni atau bulan Juli. Namun tanggal pendaftarannya ini belum disebutkan ya. Jadwal pendaftaran sangat dinantikan karena pada tahapan itulah nanti akan diketahui berapa sebenarnya formasi yang tersedia, mampukah nanti menampung jutaan honorer. Sudah dikeluhkan oleh pejabat Kemenpan RB dan juga Kemdikbudristek soal jumlah usulan formasi dari Pemda yang masih jauh dari kuota yang disiapkan. Keluhan itu merupakan sinyal kuat bahwa seleksi P3K 2024 ini belum sanggup menyerap seluruh honorer untuk beralih status menjadi ASN. Yang cemas bukan honorer yang tercacar, yang namanya tidak tercatat di BKN. Bahkan di sini honorer yang masuk database BKN pun ini belum dipastikan aman. Bahkan honorer yang sudah masuk kategori prioritas 1 atau P1 pun belum bisa tidur nyenyak untuk saat ini.
dan diprediksikan untuk masalah honorer kemungkinan belum bisa tuntas ya di tahun ini. Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 ini untuk guru honorer minim sekali. Bahkan untuk prioritas 1 atau P1 saja tidak semua mendapatkan formasi. Apalagi yang P3 sampai dengan P4 ini kata Dirjen Nunuk ya. Kemudian bukan hanya soal minimnya usulan formasi, Pemda yang sudah mengusulkan pun tidak gerak cepat alias gercep dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi P3K 2024. Menteri Anas seusai rapat membahas progres pengadaan P3K 2024 bersama dengan BKN di Jakarta di tanggal 17 kemarin mengatakan untuk penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 ini telah dilakukan sampai dengan 30 April 2024 kemarin ya. Namun kata Menteri Anas masih terdapat beberapa instansi yang belum selesai untuk melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Padahal pendaftaran P3K 2024 ini baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut ini sudah kelar ya. Di sisi lain masih dalam rangka seleksi P3K, saat ini BKN sedang dalam proses melakukan verifikasi dan validasi atau verval terhadap data honorer yang sudah masuk database BKN. Dan berikutnya, mungkinkah pendaftaran P3K 2024 ini nanti bisa dibuka pada bulan Juni? Jawabannya mungkin bisa jika pendaftaran P3K 2024 di gelombang pertama ini nanti hanya untuk honorer yang sudah dipastikan valid. Dan adapun terhadap honorer yang datanya belum diverval, barangkali diberi kesempatan mendaftar pada seleksi P3K 2024 di gelombang kedua. Pertanyaan lain, apakah pendaftaran P3K 2024 harus menunggu terbitnya peraturan peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN? Silakan simak ulang pernyataan Menteri Anas di bawah ini ya. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan undang-undang tersebut termasuk PP Manajemen ASN. Ini harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Nah, pasal 68 Undang-Undang ASN ini menyatakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya pada pasal 69 menyatakan untuk ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dan hari ini sudah 20 Mei ini. Padahal sesuai tenggat waktu diatur Undang-Undang ASN, PP Manajemen ASN ini harus sudah terbit pada akhir April 2024 kemarin. Sebelumnya dari Menpan RB pernah menyebutkan bahwa terdapat 24 substansi dari PP Manajemen ASN, ya salah satunya terkait tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun Menteri Aswar Anas juga pernah menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan honorer dari P3K baik itu penuh waktu maupun juga paruh waktu akan dibuatkan aturan secara khusus ya yang dituangkan dalam Permenpan RB. Dan dengan demikian, apakah pendaftaran P3K 2024 masih harus menunggu Permenpan RB? Ya tentunya harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang belum terbit hingga saat ini. Menteri Anas di sini pernah mengatakan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN ini butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait, mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, kemudian DPR, kemudian DPD hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Kementerian Pan-RB, kata Anas, ini juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi dan juga swasta. Saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat kemarin itu tanggal 13 April, Menteri Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN ini sudah masuki tahap akhir ya, dan ditargetkan pada akhir April ini nanti sudah diterbitkan. Namun sekarang ini kita sudah sampai di tanggal 21 Mei ini. Nah, pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini, ditargetkan nanti selesai 30 April. Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan bahwa rancangan PP Manajemen ASN ini juga membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN atau honorer. Salah satunya dengan membuka ruang luas ya bagi tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan namun 30 April sudah lewat dan PP Manajemen ASN yang dalam rancangan disebut berisi 22 bab dan 305 pasal hingga saat ini belum juga diterbitkan. Tentunya kita berharap semoga ini nanti bisa segera dibuka ya, dan hal yang bisa kita lakukan untuk saat ini kita adalah bersabar teman-teman.